Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes, Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading ya. Kita akan mengambil sebuah judul. Apakah dia bahagia setelah memutuskan hubungan dengan kamu? Oke. Di sini Gondes sudah siapkan 4 pilihan. Di sini kita akan melihat karakter seseorang berdasarkan golongan darah. File pertama ada golongan darah A, B, AB, dan O. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua, atau salah dipilih ke semuanya, atau dipilih berdasarkan golongan darah kamu atau si dia ya. Ini hanya untuk mempermudah sahabat menyalurkan energi. Oke. Karena kan kita mulai ya, jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa hanya kepada Allah Sang Maha Sempurna, karena hanya Allah yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Apakah dia bahagia setelah memutuskan hubungan denganmu? Oke, kita akan mulai. Silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, sekarang kita akan mulai dari file yang pertama ya, ditandai dengan golongan darah A. Gondes akan memaknainya terlebih dahulu. Apa sih, bagaimana sih karakter seseorang berdasarkan golongan darah A? Golongan darah A ya, seseorang yang memiliki golongan darah A biasanya sensitif ya, kooperatif, emosional, bersemangat, dan pintar ya. Mereka adalah seseorang yang sabar, setia, dan cinta damai. Namun sifatnya terkadang terlalu sensitif sehingga membuatnya terlihat lemah ya. Mereka juga sosok yang tidak suka melanggar aturan yang ada. Orang yang bergolongan darah A bisa dibilang adalah sosok yang perfeksionis ya. Hal ini karena mereka sangat suka kerapian dan kebersihan ya. Orang dengan golongan darah A ini juga stres ya, juga mudah stres, sehingga memiliki tingkat hormon kortisol atau stres yang tinggi seperti itu. Ciri-ciri golongan darah A berdasarkan kepribadian umum diantaranya yaitu baik hati, pemalu, perhatian keras ya, perhatian ya sangat ya, dan bisa dibilang keras kepala, sopan, dan dapat diandalkan, tetapi terlalu sensitif ya, perfeksionis, dan pemalu, bertanggung jawab, dan mudah cemas dan pendiam. Golongan darah O. Oke. Ya, kita akan taruh di sini. Karena saya akan menebar kartunya. Apakah dia bahagia setelah memutuskan hubungan denganmu? Di sini terlihat ada sebuah keberanian ya untuk packs of items ya, untuk kayak ada keraguan itu bisa dia hadapin atau untuk menghadapin. Dia nanti akan kembali denganmu ya. Ada the wood ya. Three of Pentacle. Dia akan melakukan sebuah pembuktian untuk kamu nanti. Artinya dia tidak bahagia ya. Dan ada Queen of Pentacle, dan dia yakin sekali suatu saat kalian akan kembali. Itu yang dia rasakan. Saat ini kalau kamu pertanyakan apakah dia bahagia setelah dia memutuskan hubungan dengan kamu, banyak keraguan dia ya. Berani atau melangkah itu tidak seberani dulu gitu loh. Ini selalu ragu-ragu, walaupun dia punya keberanian memutuskan kamu, menyelesaikan hubungan ini, tetapi sejatinya di sini akhirnya setelah benar-benar putus dengan kamu atau
memutuskan hubungan dengan kamu, dia merasa ragu-ragu dalam segala tindakan dan dia ingin kembali sama kamu di sini ya. Ingin kembali sama kamu pun dia menghadapi sebuah keraguan-raguan ya. Di sini nanti tapi akan melakukan sebuah pembuktian dulu sesuai dengan omongannya ya. Dan dia yakin suatu saat dia akan kembali sama kamu gitu. Suatu saat. Karena apa? Ini adalah alam semesta ya. Ada the wood tree ya. Sesuatu yang terpisah akan terhubung kembali, tetapi dalam waktu yang agak lama. Tidak langsung dibaca, langsung di reading, langsung kembali. Ada juga mungkin sebagian yang seperti itu ya. Mungkin kalian putusnya udah agak lama, tetapi setelah putus dengan kamu, dia selalu ada keberanian memang memutuskan hubungan dengan kamu, tetapi kemudian setelah terjadi ada yang dinamakan keraguan. Intinya dia tidak bisa melangkah dengan, atau tidak bahagia gitu dibilangnya, kurang bahagia dengan perpisahan ini. Walaupun dia yang mengambil keputusan, berani mengambil keputusan untuk menyudahi hubungan ini, tetapi sebetulnya dia tidak bahagia akhirnya ya. Dan suatu saat dia berharap dengan penuh keyakinan bisa kembali lagi bersama kamu, dan setelah bersatu kembali itu dia akan membuktikan bahwa perasaan dia ternyata hanya sama kamu bahagianya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan sampel untuk file yang pertama. Kita akan pilih warna hijau ya, warna hijau aja ya. Jadi dia nggak ngerasa bahagia, walaupun kemarin dia mungkin yang memang mengajaki putus ya, yang mengajak putus dia, yang ingin menyudahi hubungan dia. Sedang kamu walaupun terpaksa iya aja, karena nggak mungkin kan menurut kamu menjalin hubungan hanya sepihak gitu, hanya kamu doang yang suka gitu kan, nggak mungkin ya kan. Akhirnya dia memutuskan ya udah kamu ngikutin aja, tetapi kamu di sini tetap dengan sabar dan setia menunggu apapun yang akan terjadi, seperti itu. Kalaupun dia balikan juga kamu akan menerimanya gitu. Kita lihat, dia akan meninggalkan kamu, sudah tidak meninggalkan, memang sudah meninggalkan ya, seperti itu. Tetapi kamu tetap menunggunya. Jangan suka mempermainkan hubungan. Kamu tidak boleh mempermainkan hubungan nanti ya, kalau misalkan kembali, karena semuanya palsu ya di hubungan ini ya. Kemarin bilangnya sayang, ternyata nggak sayang, akhirnya ngajak keputusan, ngajak putus, akhirnya dia sendiri yang tidak bahagia. Masih ada harapan ke depan untuk kamu ya. Kalau kamu nanti dia memang benar-benar kembali, kalau mau kamu terima ya pertimbangkan dulu. Jangan sampai hubungan dibuat permainan seperti ini ya kan. Ini dia yang mengambil keputusan, dia yang akhirnya kurang bahagia, seperti itu. Bahagiakah dia setelah memutuskan hubungan dengan kamu? Kurang bahagia ya sahabat file 1. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalaupun dia kembali, tolong dipertimbangkan kembali ya. Ini sosok yang pelin-pelan, tidak pernah menepati janji. Artinya pelin-pelan, apapun alasannya. Seharusnya kalau sudah berani mengambil sebuah keputusan untuk menjalin hubungan, ya nggak harus seperti ini. Ini kan kayak memutuskan sepihak itu loh ya, memutuskan sepihak. Dia yang menginginkan putus dari hubungan ini dengan alasan apapun itu, dengan alibi apapun ya. Akhirnya kamu mengikuti, karena apa? Nggak mungkin kamu mencintai sendirian, seperti, karena namanya cinta itu adalah dua hati yang terhubung gitu. Dan kamu menurut saja gitu, mengikuti saja, tapi ternyata dia kurang bahagia, dan suatu saat dia akan kembali sama kamu, dan dia yakin, karena dia merasa kamu masih sayang sama dia dan masih cinta sama dia. Ini bisa dalam waktu dekat, bisa dalam waktu yang agak lama ya. Di sini ada angka 3, bisa 3 bulan ke depan, bisa di angka 3. Sekarang angka 3 ya, bisa di angka 3, maksimal 3 bulan ya, nggak mungkin kalau 3 tahun itu. Oke, file 1, God bless you, semoga bermanfaat. Ambil antisipasinya, motivasinya, dan pembelajarannya. Oke, bye. File 1, God bless you. Oke, kita akan lanjutkan untuk file yang kedua ya. Di
Di sini ada golongan darah B. Kita akan lihat karakter seseorang yang bergolongan darah B. Golongan darah B ya. Seseorang dengan golongan darah B biasanya sangat kreatif serta cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Biasanya mereka memiliki cara untuk menempatkan dirinya menjadi sesuatu yang difokuskan. Namun, orang dengan golongan darah B tidak pandai melakukan sesuatu dalam waktu yang bersamaan gitu. Ya. Jika ia mengerjakan sesuatu, ia akan fokus terhadap satu hal. Orang dengan golongan darah B sangat bijaksana dan memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain. Ya. Mereka adalah sosok yang dapat diandalkan bagi banyak orang pastinya. Namun ya, terkadang mereka egois dan tidak kooperatif. Benarkah begitu kalian sahabatku yang berdarah golongan B? Kepribadian umum golongan darah B meliputi penasaran, santai, kreatif, ceria, aktif, dan ramah terhadap orang lain. Ada juga nih sifat buruknya nih. Seseorang dengan golongan darah B waktunya itu yaitu suka berubah-ubah atau pelin-pelan ya, atau egois ya. Sulit kooperatif dan tidak dapat diprediksi. Sebentar A, sebentar B, sebentar A, sebentar B. Kalau aku mau, aku pasti datang. Kalau aku tidak mau, ya jangan berharap, biarkan aku aja. Kamu nggak usah chat-chat, nggak usah WA. Kalau aku kangen nanti aku bakal chat kamu. Kalau aku butuh aku bakal chat kamu. Maunya apa coba? Nggak jelas kayak gitu mah. Ya enggak. Oke. Ini kartunya. Kita akan tebar kartunya ya. Di sini ada The Lords of Shadow, sebuah lembaran baru dia ingin buka setelah putus dengan kamu ya. Tetapi dia ada keraguan dalam bertindak. Kenapa coba? Ya, karena ada kerinduan di sini sama kamu. Udah putus, Des, ya. Namanya juga orang pelin-pelan. Darah B kamu ya. Yang darah B kamu apa dia? Kalau itu berarti terbalik, kamu yang pelin-pelan. Ada the witch. Ketidakpastian atau pencarian jati diri di sini. Tentang sebuah keyakinan. Dia belum yakin, putus dengan kamu tuh belum yakin. Dia ingin membuka lembaran baru tanpa kamu, itu belum yakin, tetapi dia sudah mengambil keputusan untuk menyudahi hubungan ini. Aneh ya, aneh. Inilah makhluk teraneh. Sudah putus tapi masih ada kerinduan. Sudah putus tapi dia selalu ragu-ragu setiap akan melakukan tindakan ke depan, entah mencari pasangan, entah apapun. Kenapa? Karena dia masih merindukan kamu ya. Di sini ada the witch. Dia belum bisa sebetulnya memutuskan dirinya itu mau sama kamu mau sama dia. Kemarin itu kenapa minta putus? Kamu yang tahu alasannya ya. Yang pasti sekarang ini dia belum yakin benar tentang perasaan dia putus dengan kamu itu. Karena apa? Dia masih suka merindukan kamu. Bahagia nggak? Tidak. Karena apa? Ingin membuka lembaran baru tetapi selalu ragu-ragu. Ada selalu kerinduan menggoda dia hatinya. Dan dia sendiri belum yakin terhadap hatinya sendiri kalau dia itu putus dengan kamu gitu ya. File 2. Semoga kamu nggak usah baper, biarin aja nanti biar waktu yang berbicara. Kalau dia mau balikan, kalau kamu mau terima ya terima. Ya kalau enggak ya sudah, toh bukan kamu yang ngambil keputusan untuk cerai kan, untuk putus atau cerai ya kan. Dia masih merindukan kamu, berharap suatu saat dengan penuh keyakinan dia, tetapi kan alam nanti yang akan bicara. Ya enggak. Kamu ikutin aja. Kita akan buka pesan buat kamu. Apa yang harus kamu lakukan di sini? Apa pesannya buat kamu? Kita akan membuka pesan yang pertama. Jadilah dirimu sendiri ya. Jadilah dirimu sendiri. Jadi nanti kalau dia memang mau bilang aku masih kangen sama kamu, aku belum yakin terhadap putus ini, ya bodo amat gitu ya. Kan dia ngambil keputusan dia. Kamu ngambil keputusan enggak?
terpaksa Des, ya udah kamu bisa berdoa dengan cara beribadah. Kalau kamu mau balikan, pertimbangkan dulu dan memohon dulu, berdoa pada Sang Kuasa apa yang terbaik. Tetapi kamu di sini tetap setia ya, kamu tetap nunggu kok dengan penuh kesabaran. Berarti kamu masih cinta kan? Karena aku masih cinta deh, cuma dia minta putus gitu. Nah, untuk balikan sama dia, kamu dipesankan untuk berpikir 10 kali sebelum melangkah ke depan agar kamu tidak menyesal ya. Nanti baru beberapa bulan balikan putus lagi, baru beberapa minggu balikan putus lagi. Karena memang dia yang ingin putus kan, bisa jadi ya. Dia rindu padamu. Iya, dia sangat merindukan kamu padahal udah putus. Jawabannya bagaimana? Apakah dia bahagia setelah memutuskan hubungan dengan kamu? Tidak. Kalau Gondes bayangkan ini bisa dijadikan sebagai hampir setengah tersiksa ya. Terbelenggu perasaannya. Setiap langkah yang dia ingin buka, mulai dia selalu ragu-ragu. Karena apa? Dia ada kerinduan. Misalkan begini, dia mau membuka hati untuk yang lain, padahal dia yang memutuskan kamu, tapi dia tidak. Entah kenapa alasannya, kita nggak mempertanyakan tentang alasannya apa kok dia minta putus atau kalian putus. Tetapi intinya dia putus dari kamu, belum yakin kalau dia memang benar-benar ingin memutuskan kamu. Dia masih belum bisa move on dari kamu sebetulnya itu. Sebetulnya kalau segala sesuatu dipikirkan dengan matang-matang, tidak terpurut-purut, tidak akan terjadi seperti ini. Ya enggak? Ya kan? Percayakan ya. Jadi ini terserah kamu nanti kalau misalkan dia mau. Tapi tidak ada kata balikan ya. Di sini tidak ada kata balikan, tapi ada kerinduan. Kalau kalian bertanya apakah dia bahagia, belum bisa move on dari kamu walaupun dia yang mengambil sebuah keputusan untuk menyudahi hubungan seperti itu. Ya, oke, file 2. Tetap melaju ke depan. Ya, kalau misalkan ya, kita kan Allah alam, dia ngajak balikan sama kamu, pikirkan 10 kali, melangkah 1 kali, jangan sampai kamu pura-pura hanya karena kasihan gitu kan. Di sini maka jadilah dirimu sendiri. Jangan karena kasihan kamu akan mengorbankan dirimu untuk balik seseorang yang pelin-pelan seperti ini. Masih banyak dia yang lebih baik dari dia gitu, untuk kamu terutama ya. Oke, file 2. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Di sini ada golongan darah AB. Ini pilihan kalian ya. Ini golongan darah kamu atau dia? Nggak tahu Gondes. Tapi Gondes akan memaknainya, karakter seseorang yang bergolongan darah AB. Golongan darah AB ya. Orang dengan golongan darah AB biasanya dikenal misterius. Beberapa orang berpikir jika ia memiliki kepribadian ganda karena campuran dari golongan darah A dan B. Dengan golongan darah AB mudah berteman ya. Orang yang bergolongan darah AB itu mudah berteman ya, karena sifatnya, hal ini tuh karena sifatnya yang asyik sehingga tidak bosan melakukan aktivitas bersamanya. Namun ya, mereka sangat sulit untuk menangani stres dalam dirinya sendiri gitu loh. Ini Gondes banget ya. Gondes itu darahnya AB. Kalian apa? Ciri seseorang dengan golongan darah AB itu juga sangat berhati-hati dalam berurusan ya dengan orang lain. Namun memiliki rasa empati yang baik sekali. Orang-orang ini juga memiliki keterampilan analitis, logis yang luar biasa. Ciri kepribadian umum ya, seseorang dengan golongan darah AB diantaranya dapat dipercaya, mudah beradaptasi, kreatif, perhatian, dan memiliki semangat yang tinggi. Sifat buruk golongan darah AB yaitu sulit dimengerti, tidak bertanggung jawab, dan egois. Juga satu lagi, pelupa. Oke, golongan darah AB ya, nggak ada pesan ya. Ini Gondes, kalian golongan darahnya apa? Oke, kita akan ulik ya. File 3. Ini kartunya. Oke, Gondes akan maknai ya. Ada ketidakcocokan, ini dia ya. Ini adalah perasaan dia. Apakah dia bahagia setelah memutuskan hubungan denganmu? Tidak cocok, tidak bahagia. Ya.
Kenapa? Di sini ada yang berdealing dengan rumah tangga orang ya. Ya. Dan di sini ada X of Church. Dia meninggalkan hubungan ini karena dia punya rumah tangga. Ada the Holy Kings ya. Ada Hermit, dia tetap menyendiri. Tetap menyendiri dan terbelenggu karenanya. Dia mutusin kamu karena dia ada pasangan, ada istri, ada pacar atau apapun itu yang menjadi alasan dia memutusin hubungan dengan kamu. Tetapi dia saat ini masih kayak mengisolasi diri sendiri karena sebetulnya dia tidak bisa menerima kenyataan ini untuk memutuskan kamu. Dia merasa terbelenggu di sini ya, karena sisi lain dia mencintai kamu, sisi lain dia ada pasangannya. Seperti itu. Jadi kayak orang yang apa ya, ya terbelenggu, mau nggak mau dia kan harus mutusin kamu, sedang dia itu masih cinta sama kamu. Jadi kayak keterpaksaan gitu. Akhirnya dia lebih banyak menyendiri karena perasaannya merasa terbelenggu dengan keputusan atau sesuatu yang memang dia belum menginginkan untuk putus, tapi dia harus memutuskan hubungan ini. Seperti itu. Kalian ada yang berdealing dengan pasangan orang lain, bisa pacarnya, bisa keluarganya, tapi dilihat ini lebih ke condong kalian berdealing dengan pasangan orang lain. Intinya seperti itu, atau suami atau istri orang lain. Di sini intinya seperti itu. Dan sekarang dia masih menyendiri dan merasa terbelenggu dengan kenyataan bahwa kalian sudah putus, karena dia sebetulnya tuh tidak menyukai hubungan ini putus, tetapi ini pasangannya ini yang harus tahu apa ya, bukan entah dia udah tahu atau belum, tapi pasangan ini yang harus memaksa dia untuk menyudahi hubungan ini. Mungkin dia takut diketahui, atau mungkin sudah ketahuan, atau takut ketahuan, atau begitu ya intinya. Atau memang cintanya sama ya, dia cinta kamu tapi juga cinta keluarga, tapi dia lebih condong memilih ke keluarganya. Ini kebanyakan udah ketahuan ya, tapi di sini nggak terlihat ketahuan ya, tapi di sini meninggalkan hubungan dengan kamu. Seperti itu. Oke, paham ya? Kalau kalian kurang detail silahkan personal reading ya. Kemudian saya akan ambil pesan buat kamu, tapi warnanya macam-macam. Kita akan ambil warna macam-macam. File yang ketiga, ini pesan untuk kamu. Versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, dan kemudian selalu mengingatkan ini adalah prediksi. Bisa resonate, bisa tidak, dan bisa terbolak-balik energinya karena ini adalah general reading. Kalau ingin pure, artinya halus energi kalian sendiri dan pasangan kamu yang kamu pertanyakan, caranya bagaimana? Personal reading. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Pesan yang pertama buat file yang ketiga. Oh, sobek, sampai sobek nih. Nanti gue udah ganti ya. Tapi aku suka dengan kertas yang sobek itu, artinya sering keluar ya. Cinta yang suci tidak akan sombong. Cinta yang suci karena Allah, penuh ketulusan. Cinta yang suci tidak akan sombong ya. Cinta yang suci penuh ketulusan dan kasih Allah ya, penuh kasih Allah dan ketulusan. Iya, kalau mencinta itu nggak usah sombong ya, cinta-cinta aja, nikmatin, jalanin ya kan. Jangan kayak merasa dibutuhkan terus semaunya memutuskan hubungan, semaunya berkata-kata ya kan. Jangan mengeluh dalam menjalani hidup ini ya. Jangan mengeluh dalam menghadapi hidup ini, karena Allah selalu beserta kita. Jangan mengeluh ya dalam menghadapi hidup ini, karena Allah selalu beserta kita. Amin. Memang Allah semakin selalu ya, selalu. Kenapa? Kalau Gondes pikir cinta itu
sejatinya hanya kamu sama Allah, atau kita sebagai umat dengan sama Allah. Selebihnya hanya bonus, termasuk kamu mencintai dia atau terhubung dengan dia itu karena bonus. Cinta itu tanpa syarat ya. Nggak harus cantik, nggak harus baik, yang pasti itu namanya orang menjalin hubungan itu bisa menyatukan yang berbeda menjadi satu, kan jenis kelaminnya aja beda ya enggak. Melangkah dengan pasti, tatap dan songsong masa depanmu. Matahari atau harapan menunggumu ya. Paham ya? Melangkahlah dengan pasti, songsong masa depan dan harapan ya. Matahari atau harapan menunggumu ya. Oke. Kesannya bagus-bagus buat file 3. Gak usah dipikirin lah, biarin aja, anggap saja itu sebagai perjalanan hidup. Tapi aku cinta, Des. Iya cinta, tapi kalau dia meninggalkan kamu buat apa? Dia akan meninggalkan kamu. Tuh kan, buat apa bertahan? Masih banyak dia yang lain, ya kan? Oke. Ini sempen kejam. Bukan kejam ya sayang ya. Kalau kita terbelenggu seperti ini adalah cinta yang semau gue itu kayak gini. Cinta semau gue, menjalin cinta tapi tidak berani maju hanya karena dia lebih mencintai pasangannya. Kalau dia mencintai pasangannya, kenapa dulu mendekati kamu seperti itu? Kita logikanya berpikirnya seperti itu ya. Oke? Perhatikan, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu perlu antisipasi, perlu motivasi, dan pembelajaran ya. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Oke? File 3, God bless you. Allah berkatimu. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat ya. Apakah dia bahagia setelah memutuskan hubungan dengan kamu? Di sini ada golongan darah O ya. Kita akan mengulik karakter seseorang yang bergolongan darah O. Golongan darah O ya, seseorang dengan golongan darah O biasanya pemberani, supel, dan rajin. Mereka memiliki standar yang tinggi dalam melakukan sesuatu hal atau segala hal, ya kan? Orang dengan golongan darah O juga memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Mereka cuek dan tidak peduli dengan hal-hal yang mengganggunya. Selain itu, mereka juga baik hati dan penuh kasih sayang, ya. Seseorang dengan golongan darah O fleksibel dan mudah bekerja dalam keadaan apapun, bahkan dalam situasi yang sangat sulit gitu loh. Hal ini yang membedakan dengan golongan darah lain. Orang dengan golongan darah O itu ya juga sangat membenci ketidakjujuran, seperti itu. Seperti golongan darah AB berarti ya. Ini bisa dijodohkan dengan golongan darah AB. Oh, keren. Kepribadian umum seseorang dengan golongan darah O yaitu memiliki jiwa pemimpin, percaya diri, ramah, setia, terus memiliki semangat yang tinggi dan dapat diandalkan. Halo O. Sifat buruk daripada golongan darah O yaitu mudah cemburu, kasar, tidak tepat waktu, dan sombong. Apakah kamu begitu? Bisa dibuat antisipasi, dibuat untuk kita sebagai antisipasi untuk memperbaiki, ya kan? Seperti itu. Gunanya mungkin Gondes bacakan untuk itu diantaranya, ya kan? Seperti itu. Kalau kalian memang benar seperti ini karakter kalian. Oke, sekarang Gondes akan coba. Oke, kita akan lihat. Dirapikan dulu. Nah, ini file yang kalian pilih, file 4. Apakah dia bahagia setelah memutuskan hubungan dengan kamu? Ya, Gondes akan menebarnya. Ada Page of Charge ya. Ragu-ragu dalam cinta. Ini usianya lebih muda dari kamu ya, seseorang ini ya. Untuk maju melangkah, setiap ingin melangkah ke depan untuk menjalin hubungan dengan jalan itu, dia ragu-ragu. Dia selalu mempertimbangkan ya. Dia selalu mencari kesempatan agar bisa
move on dari kamu, ya, dan ingin menikah. Sebetulnya itu dia di sini intinya selalu ragu-ragu untuk melangkah ke depan setelah putus dengan kamu, padahal dia sudah harus menikah. Di sini ada peluang untuk bisa menikah dengan orang lain selain kamu, tetapi dia nggak bisa melakukan itu. Untuk menuju ke arah situ tuh kesulitan. Dia selalu mempertimbangkan bagaimana ini. Ya, bukan karma ya, tapi ini adalah rasa yang dia punya setelah memutuskan hubungan dengan kamu. Entah alasannya karena mungkin dia masih mencintai kamu, masih menyayangi kamu, tetapi di sini dia harus dijodohkan dengan yang lain, ya, karena di sini ada pernikahan dan ada peluang. Jadi kayak dijodohkan dengan orang lain gitu, atau menikah dengan orang lain, sehingga harus mengambil sebuah keputusan terpisah dari kamu, seperti itu, ya. File 4 nggak ada ya, dia nggak akan kembali sama kamu, cuma dia ngerasa ragu-ragu aja setelah melangkah ke depan itu, karena dia dijodohkan gitu, bukan karena kemauan dia sendiri. Sebetulnya orang yang dia cintai yaitu kamu, tapi ini usianya lebih muda dari kamu, ya, usianya lebih muda dari kamu, seperti itu. Jadi ya doakan aja dia yang terbaik, semoga dia menjadikan perpisahan ini menjadi sebuah kebahagiaan buat dia untuk menuju ke tempat yang lebih bahagia, untuk menuju ke hubungan yang lebih bahagia. Kita harus legowo sebagai seseorang yang memang harus menerima kenyataan bahwa dia dijodohkan dengan orang lain. Tidak udah usah bersedih, masih banyak dia yang menunggu kamu. Insya Allah kamu juga akan diberikan yang lebih baik. Kamu jangan pernah mengambil sebuah kejadian seperti ini atau momen seperti itu sebagai sesuatu yang dahsyat melukai hati kamu, bukan. Paling kamu lebih harus banyak apa ya namanya itu, kalau orang bilang itu gelar gulung, bahwa ini adalah kehendaknya. Mungkin ada hikmah di baliknya, mungkin dia tidak baik untuk kamu, atau kamu baik untuk dia tapi dia tidak baik untuk kamu, dan memang inilah jalan yang terbaik kalau memang harus terputus. Tapi kan alasannya jelas, karena dia dinikahkan bukan karena nggak benci, nggak sayang sama kamu, ya, seperti itu, ya. Dia juga selalu mempertimbangkan kalau jodoh nggak kemana, ya nggak, itu gampangannya kalau kita mencintai dia karena Allah, melepaskannya pun karena Allah. Jadi kita bismillah untuk maju melangkah, ya udah, berarti kalian berjodoh dengan dia, cukup sampai di sini dan terputus. Dan kalau bertanya apakah dia bahagia, dia belum menemukan kebahagiaan, karena masih mempertimbangkan, masih timbang, padahal dia ada kesempatan atau menikah dengan yang lain, seperti itu, atau dijodohkan, karena dia cintanya ke kamu, tapi dia tidak bisa melanjutkan hubungan dengan kamu karena sudah mau menikah, seperti itu. Dan dia mungkin sosok yang patuh dengan orang tua, seperti itu, ya. File 4 semoga bisa menjadi pembelajaran bahwa cinta itu tidak harus memiliki. Mungkin benar ya kalau sudah masuk ke seperti ini, ya, masuk ke proses yang seperti ini, memang jodoh. Tapi kan kita nggak tahu, kuasa Allah itu di atas segalanya. Saat ini memang dia dijodohkan, ya, kalau Allah berkenan atau mengizinkan kamu bisa dipertemukan, tapi tidak untuk saat ini, gitu, ya kan. Oke, kedatangan membuka pesan buat kamu. Travel and jalan-jalan untuk hiburan, ya. Ini kamu mencari tempat-tempat untuk bisa menghibur diri gitu, agar tidak terlalu terbawa oleh suasana, ya. Cintailah dia karena Allah, seperti Gondes bicarakan, cintailah dia karena Allah, segala satu serahkanlah. Kalau kalian saling mencintai dan Allah kemudian melihat kalian, keyakinan kalian mungkin akan dipersatukan. Kamu tetap setia menunggu. Seharusnya kamu, ya, untuk waktu dekat mungkin kamu masih setia, tapi suatu saat kamu akan menemukan pengganti dia yang lebih baik. Mungkin kamu akan bisa melanjutkan hidup atau move on. Cintailah dia karena Allah. 2 kali ya pesannya, ya. Untuk pesan yang terakhir, ini adalah takdir kamu untuk terpisah oleh dia, ya. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu hidup itu butuh antisipasi, hidup itu butuh pembelajaran, hidup itu butuh motivasi. Tetap cintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah. Jangan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri, karena tanpa izinnya segala sesuatu tidak akan terjadi, ya.
di dunia ini. Oke, sahabat Gondes, ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta. Ya, tetap optimis, positive thinking itu yang terbaik. Tetap berjalanlah di jalan yang terbaik, yaitu jalan bimbingan Allah. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin. God bless you. Bye.